konsultasi hari ini saya akan melakukan tindakan yang dinamakan anterior cervical disc replacement (ACDR) ataupun cervical disc arthroplasty. Nah, saya punya sedikit cerita dari pasien saya sendiri, ibu rumah tangga usia 38 tahun yang sejak 6 bulan ini tuh merasa kok lehernya seperti panas, pundaknya berat, tangannya kesemutan, dan juga sampai pasien ini tidak bisa mengangkat gelas untuk minum. Nah, kalau dari pengakuan pasien, ceritanya dia tidak pernah jatuh, tapi memang dia sering seperti bunyikan lehernya itu miring kanan, miring kiri itu sampai bunyi krek-krek gitu. Nah, bisa jadi ini bukan kata orang tuh salah bantal, tapi merupakan suatu kondisi yang lebih serius. Yuk kita lihat MRI-nya. Dari pemeriksaan MRI pasien, didapatkan adanya herniasi pada C56. Nah, ini cocok dengan klinis pasien karena sudah menekan sampai dengan nerve root yang sisi kanan. Nah, dalam pemeriksaan klinis dan juga korelasinya dengan radiologis, kita harus benar-benar jeli dalam melihat keluhan dari pasien. Kalau kita lihat, ternyata di sini sebenarnya ada juga herniasi di C67. Namun kita putuskan untuk hanya mengoperasi di sisi yang simptomatik, yaitu di C56. Yuk kita lihat proses operasinya. Kenapa dipilih ACDR, anterior cervical disc replacement? Karena pasien ini relatif muda, dan juga jika kita lakukan suatu operasi fusi ataupun pengkakuan, maka pergerakan sendi leher servikal akan menjadi terganggu ataupun terbatas. Cervical disc arthroplasty ataupun ACDR ini akan menggantikan fungsi alamiah diskus yang sudah cedera ataupun rusak, sehingga pergerakannya akan seperti semula. Langkah pertama yang kita lakukan adalah spinal cord decompression, di mana kita akan mengambil material herniasi yang menjepit ataupun menekan dari saraf tersebut. Kedua, kita lakukan preparasi persiapan dari artificial cervical disc-nya. Dan tahap terakhir, yaitu yang paling krusial dan memerlukan presisi yang sangat tinggi, adalah placement dari artificial disc-nya sendiri. Dalam implantasi dari cervical disc ini, penting sekali untuk melakukannya secara presisi sesuai dengan center of rotation dari diskus intervertebralis. Sehingga pergerakan leher dan sendi servikal itu akan menjadi seperti semula, baik itu fleksi dan juga ekstensi dan rotasi. Semua tindakan ini dilakukan under microscope, di mana medan operasi itu sangat sempit, sekitar hanya 2 cm dan kedalaman 60 cm. Nah, dengan mikroskop ini kita bisa visualisasi dengan jelas, sehingga dekompresi yang kita lakukan bisa maksimal. Pasca operasi, pasien bisa langsung aktivitas dan juga menggerakkan lehernya seperti semula. Terima kasih. Sahabat Rumah Sakit Dr. Un, tetap sehat.